Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yulianti Lahabu, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bualemo, Gorontalo. Di sini saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Sri Rahayu Ipil SPD yang diawali dengan kegiatan praobservasi. Baiklah, praobservasinya akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ayu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, saya izin ya Bu, mau coaching supervisi akademik dengan Ibu. Adapun pertanyaan saya yang pertama yaitu harapan Ibu dalam pembelajaran Ibu di kelas. Harapannya paling pembelajaran berjalan lancar, aman, serta peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, materi yang akan Ibu bawakan di kelas besok materi apa? Insya Allah materi sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan ya Bu. Untuk tujuan pembelajarannya bagaimana Bu? Tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menerapkan penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari melalui pembuatan es krim dengan tepat. Oh, berarti peserta didik membuat es krim ya Bu? Nanti insya Allah. Oh iya, baik. Menarik ini. Untuk kegiatan ini apakah Ibu sudah mempersiapkan pembelajarannya? Ya sudah, salah satunya misalnya saya sudah menyiapkan RPP yang nanti saya gunakan nanti, kemudian ada alat dan bahan yang digunakan, mungkin ada LCD dan lain-lain. Oh iya, baik. Adakah bagian-bagian yang sulit dipahami oleh siswa dalam materi ini menurut Ibu? Kemungkinan besar yang sulit dipahami peserta didik ini adalah penaburan garam terhadap es krim, terhadap es batu yang akan digunakan. Itu akan sangat sulit dipahami peserta didik nanti. Akan berpengaruh ya Bu? Baik, strategi apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kendala ini? Maksudnya terkait pencampuran garam dengan es batu tadi itu, menurut Ibu? Mungkin yang akan saya lakukan adalah peserta didik nanti akan mempraktikkan langsung pembuatan es krim itu. Nanti peserta didik langsung melaksanakan praktek, jadi mereka akan tahu ini pengaruh dari es batu saat ditaburkan ke dalam pengaruh dari garam saat ditaburkan ke dalam es batu. Jadi mereka akan tahu, dan cara lain mungkin mereka akan mencari literasi atau literatur di YouTube atau di Google apa ada fungsi dari garam ini terhadap penurunan titik beku dari es batu seperti itu. Nah, tentunya melalui pendampingan ya Bu? Iya. Bisakah Ibu ceritakan secara singkat kegiatan pembelajaran yang Ibu akan laksanakan besok? Sepertinya menarik ini bagi mereka. Mungkin pertama saya seperti biasanya pembukaan dan lain-lain, kami menyampaikan tujuannya. Kemudian nanti peserta didik akan langsung mempraktikkan pembuatan es krim. Misalnya mereka yang langsung turun langsung dalam pengadukan, dalam pembuatan adonannya, kemudian melihat langsung bagaimana proses pembuatannya di dalam kelas, kemudian merasakan langsung bagaimana es krim yang dibuat mereka saat itu seperti itu. Melihat hasilnya ya Bu. Baik, untuk perencanaan pembelajaran di kelas itu, apakah Ibu menemukan kendala-kendala dalam perencanaannya? Mungkin nanti kendalanya adalah salah satunya itu di saat pembuatan itu mati lampu atau mati listrik, kemudian saat pencarian barang bubuk es krimnya tidak ada atau kosong seperti itu. Stoknya yang tidak ada. Baik, jika ada kendalanya tadi itu kan bagaimana cara Ibu untuk mengatasi ini? Oke, mungkin kalau misalnya barangnya tidak ada, bahannya tidak ada, mencari bahan lain yang bisa menggantikan bubuk es krim ini. Atau kalau misalnya lampunya mati, mencari alat lain yang bisa diganti oleh mixer ini. Misalnya alat apa yang bisa mengganti mixer ini dalam pembuatan. Seperti itu. Menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu untuk mengatasi kendala ini? Mungkin salah satunya peserta didik, karena mungkin mereka yang akan nanti membawa alat yang akan digunakan. Kalau misalnya tidak bisa menggunakan es krim, mungkin mereka akan mencari pengaduk yang lain seperti itu. Yang akan membantu kendala-kendala Ibu ya, dan akan mengatasi itu. Baik, selanjutnya untuk strategi yang Ibu
akan ambil atau akan ibu lakukan untuk mengatasi kendala tadi itu, seperti tadi yang tidak ada bahan baku pembuatan es krim itu? Oke, kalau saya mungkin kalau peserta didik mungkin tidak tahu ya itu bahan pengganti lah selain itu bubuk es krim. Kalau saya paling saya akan kasih tahu ke peserta didik bahwa nanti ada pengganti bubuk es krim lainnya yang bisa kalian gunakan, misalnya seperti susu bubuk atau pakai susu cair nanti akan dibagukan kan, atau pakai bubuk Oreo dan lain-lain. Nah, kalau untuk misalnya kendala untuk mati lampu kan menggunakan mixer. Nah, mixer itu bisa diganti dengan kocokan kue yang bisa digunakan atau pengganti seperti itu. Itu mungkin kendalanya nanti di hari-hari seperti itu. Berarti setidaknya ibu dan siswa nanti bisa meminimalisir hal-hal yang memang urgent saat itu ya Bu. Baik, sepertinya saya juga penasaran ini bagaimana dengan pembelajaran di kelas, karena kemungkinan ini akan menjadi hal yang menarik dan menantang bagi mereka karena ini adalah hal yang baru. Baik Bu, untuk coaching praobservasinya kali ini saya rasa sudah cukup sekian. Insya Allah nanti untuk observasinya saya akan minta izin sama Ibu untuk bisa melakukan observasi di kelas saat pembelajaran, dan semoga kendala-kendala itu tidak akan terjadi dan tidak akan kita dapatkan nanti di kelas. Insya Allah. Dan insya Allah nanti Bu, saya juga bersedia kalau misalnya Ibu mendapat kendala, saya bisa bersedia untuk membantu Ibu. Insya Allah saya bisa akan bantu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan selamat berjuang. Insya Allah besok kita bertemu lagi di observasi. Baiklah, demikian praobservasi yang saya lakukan dengan Ibu Sri Rahayu Pilo SPD. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembuatan es krim, ya. Dengan tujuannya adalah mengaplikasikan ilmu kimia yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku larutan serta penerapan sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan pembuatan es krim. Apa saja alat dan bahan itu sudah kita tahu hari ini. Yang pertama ada apa? Es krim, kemudian ada air, ya. Ada mixer, ya. Ada sepatu dan saya harapkan pada hari ini para peserta berhasil, ya. Untuk itu silakan kalian kerjakan sesuai dengan langkah kerja yang sudah kalian tulis di formular itu, dikerjakan dengan
kita presentasi dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Akan dibahas oleh pemateri. Pemateri dipersilakan. Jadi saya Bekal Kidai akan mempresentasikan hasil praktikum dari kelompok 1. Judul praktikum hari ini yaitu pembuatan es krim dengan menerapkan penurunan titik beku larutan garam. Tujuannya penerapan penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Titik beku adalah suhu di mana saat terjadinya kesetimbangan pada pelarut cair dan pelarut padat sehingga tekanan uap keduanya sama. Hasil dari pembuatan es krim dari kelompok 1 berhasil dan hasilnya seperti ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut di dalam larutan dan tidak dipengaruhi oleh sifat dan zat terlarut. Temperatur normal campuran es dan air adalah 0 derajat Celcius, akan tetapi tidak cukup dingin untuk membekukan es krim. Temperatur yang diperlukan untuk membekukan es krim adalah 3 derajat Celcius atau lebih rendah untuk mencapai suhu tersebut. Perlu ditambahkan garam dalam proses pembuatan es krim. Garam berfungsi menurunkan titik beku larutan. Ketika es dicampur dengan garam, es mencair dan terlarut, membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya. Proses ini memerlukan panas dari luar. Campuran ini mendapatkan panas dari adonan es krim, maka hasilnya adalah es krim padat dan lezat seperti yang diinginkan. Baik, itulah presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang untuk praktikum hari ini. Coba Umi, bagaimana perasaannya? Praktikum hari ini sangat seru dan juga menarik karena ini pertama kali untuk kami mencoba membuat es krim dengan es batu dan juga campuran garam. Oke, tepuk tangan untuk Umi Fadila. Oke adik-adik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bagi jalan kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.